Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatur Rahman, NIM 2024 10 10 10 57 dari kelas Sistem Basis Data A. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul fungsi where. Untuk lebih mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju ke PostgreSQL-nya. Baik, sekarang kita sudah ada di PostgreSQL-nya. Jadi, fungsi where ini sama halnya dengan fungsi if-else atau memberikan statement pada sebuah data. Jadi, data yang memenuhi statement tersebut akan ditampilkan. Operasi-operasi dalam where yang dapat digunakan adalah sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Untuk soal yang pertama, tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Fungsi where ini dapat kita gunakan setelah kita menyelect apa yang ingin kita tampilkan. Pada kasus nomor 1 ini, kita diminta untuk menampilkan keseluruhan customer yang berasal dari Brasil. Jadi, terlebih dahulu kita harus menyelect keseluruhan dari tabel customer. Setelah itu, kita berikan statement atau persyaratan di bawahnya, di mana where lower country itu adalah Brazil. Maka, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, data-data yang akan tampil hanya 9 row atau 9 baris data, di mana customer tersebut berasal dari Brazil. Soal yang selanjutnya, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Pada tabel produk, dapat kita ketahui bahwasannya ketika kita ingin mengetahui produk yang masih diproduksi ataupun yang sudah dihentikan produksinya, kita dapat mengakses kolom discontinue, di mana apabila discontinue-nya itu 1, maka produk tersebut telah dihentikan. Apabila 0 atau false, maka masih tetap berjalan. Kita dapat melihat untuk hasil query-nya. Nah, kita lihat di sini, ini merupakan hasil dari run query tersebut. Ada sebanyak 10 baris data, di mana 10 baris data ini merupakan produk-produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Ditandakan dengan discontinue atau kolom discontinue-nya itu sama dengan 1. Soal yang selanjutnya, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Untuk soal yang ini, kita dapat menggunakan operasi tidak sama dengan. Jadi, pertama-tama kita select terlebih dahulu item-item atau kolom yang ingin kita tampilkan, seperti supplier ID, company name, lalu alamat dari tabel supplier. Setelah itu, kita dapat memberikan statement where lower country itu tidak sama dengan Kanada. Dapat kita lihat di sini untuk hasil query-nya. Nah, di sini akan tampil sebanyak 27 baris data, di mana 27 baris data ini merupakan perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Selanjutnya adalah tentang wildcard dan left. Wildcard di sini adalah cara kita mengakses suatu string dalam suatu tabel. Di sini ada 3 cara yang dapat kita lakukan, yaitu persen string apabila string yang kita cari ada di bagian belakang, persen string persen itu apabila string yang kita cari itu berada di tengah-tengah, depan ataupun akhir, dan yang terakhir adalah string persen apabila data yang ingin kita cari itu berada di depan. Untuk soal yang pertama, tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Di sini kita dapat menyelect untuk keseluruhan dari kolom supplier terlebih dahulu, lalu kita memberikan statement where company name, karena yang ditanya adalah nama perusahaan, I like LTD atau I like persen LTD persen. Nah, mengapa saya menggunakan yang tengah? Karena itu akan mencari dari keseluruhan, bisa di depan, di tengah, dan di belakang. Sedangkan mengapa saya menggunakan I like, tidak menggunakan like, karena I like ini lebih fleksibel, di mana data-data yang ada di company name itu akan di-convert menjadi lower terlebih dahulu, baru akan dieksekusi. Dapat kita lihat untuk run dari query-nya, ini akan menghasilkan 3 baris data, di mana untuk baris data pertama dia mengandung kata LTD, begitu pula dengan baris kedua dan baris ketiga. Soal yang selanjutnya, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil dari huruf last name-nya. Nah, untuk kasus ini kita dapat menggunakan fungsi left untuk mengakses huruf pertama dari first name dan last name, lalu kita bandingkan. Cara kita menggunakan left, pertama-tama kita lower terlebih dahulu, lalu kita akses menggunakan left dari tabel, maksud saya dari kolom yang ingin kita akses, yaitu first name,
dan banyak huruf yang ingin kita akses. Karena di sini yang diminta adalah huruf pertama, jadi hanya satu saja dibandingkan dengan last name-nya. Baik, kita lihat untuk hasil dari query-nya. Di sini akan menghasilkan 5 baris data. Kita lihat untuk data pertama, A lebih kecil dari F, J lebih kecil dari L, M lebih kecil dari P, M lebih kecil dari S, dan A lebih kecil dari D. Jadi sekarang data-data yang tampil hanya data-data yang huruf pertama dari first name-nya itu lebih kecil dari last name-nya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tampilkan supplier yang huruf depan company name dan kontak name-nya sama. Jadi sama halnya seperti soal yang sebelumnya, kita akses menggunakan left untuk huruf depannya. Left company name, karena yang diminta hanya huruf depan, jadi 1. Where sama dengan left contact name, itu 1 juga. Kita lihat di sini. Di sini hanya akan menghasilkan satu baris data, yaitu di mana huruf pertama kontak name-nya itu adalah M, dan company name-nya itu juga M. Selanjutnya adalah where bertipe tanggal. Where bertipe tanggal ini dapat kita gunakan untuk membandingkan tipe data tanggal atau tipe data date. Yang pertama, tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Karena di tabel employee itu menggunakan format YYYY/MM-DD, maka 10 Desember 1992 dapat kita ubah menjadi 1992, bulan 12, dan tanggal 10. Karena yang diminta itu adalah tanggal masuk, di mana tanggal masuk itu ada di hire date, maka kita dapat menyelek untuk keseluruhan dari employee, di mana dia hire date-nya itu lebih besar. Karena di sini adalah setelah 10 Desember, jadi lebih besar dari 1992, 12, 10. Kita dapat lihat untuk hasil query-nya, dan kita lihat di kolom hire date. Nah, di kolom hire date di sini yang tampil hanya employee yang masuk perusahaan setelah 1992 bulan 12 tanggal 10. Seperti baris pertama itu di tahun 1993, begitu pula dengan baris-baris di bawahnya, dan yang terakhir adalah 1994. Selanjutnya, tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Pertama-tama kita select terlebih dahulu untuk keseluruhan dari tabel yang ingin kita akses. Lalu, karena di sini yang diminta adalah pemesanan dan pengiriman, maka kolom yang kita akses itu adalah ship date untuk pengiriman dan order date untuk pemesanan. Jadi kita ekstrak seperti soal-soal di minggu-minggu yang lalu, kita ekstrak day from age, usia dari ship date dikurangi order date, itu harus lebih besar karena lebih dari 10 hari. Kita lihat untuk hasil run dari query-nya. Nah, sekarang kita lihat untuk ship date dan order date-nya. Di sini untuk data yang pertama, dia memesan di tanggal 4 bulan 7 dan dikirimnya di tanggal 16 bulan 7. Itu sudah lebih dari 10 hari. Begitu pula untuk data-data lainnya. Yang selanjutnya adalah OR. OR atau dapat kita gunakan untuk memberikan dua statement sekaligus. Yang pertama, misal di contoh soal yang nomor 1, tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Di sini akan ada dua statement, yaitu statement yang pertama adalah barang yang discontinue atau produk yang discontinue dan stok yang 0. Cara kerja dari OR itu sendiri adalah dengan melihat salah satu dari statement tersebut. Apabila data tersebut sudah memenuhi salah satu dari statement tersebut, maka data itu akan ditampilkan. Nah, ini merupakan hasil run dari query-nya, ada 11 baris data. Kita lihat untuk contoh data yang pertama, yaitu product name Chai. Di sini dia discontinue, dia memenuhi. Namun unit in stock-nya itu dia tidak sama dengan 0. Tetapi dia tetap ditampilkan karena dia sudah memenuhi salah satu dari statement yang diberikan di sini. Begitu pula untuk data-data yang di bawahnya. Soal yang selanjutnya, tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100.
Sama halnya seperti soal sebelumnya, kita hanya mengakses level all order dari tabel produk dan juga kolom unit in stock dari tabel produk. Kita lihat untuk hasil dari query-nya. Di sini misal di baris data yang pertama, level on order-nya, dia itu adalah 0. Dan unit in stock-nya itu harus lebih besar dari 100. Namun, dia tidak memenuhi statement yang kedua. Karena ini OR, jadi cukup salah satu saja yang terpenuhi, maka data tersebut dapat tampil. Soal yang selanjutnya, tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Pertama-tama kita select kolom-kolom yang ingin kita tampilkan, yaitu nama dengan gabungan antara first name dan last name, lalu masa kerja yaitu extract year dari now dikurangi hire date dari tabel employee. Dan untuk memberikan statementnya, karena yang diminta statement yang pertama itu bekerja lebih dari 35 tahun, kita dapat extract year dari hire date dikurangi birth date itu lebih besar dari 35 tahun. Dan untuk statement yang kedua, yang usianya lebih dari 60 tahun. Jadi kita dapat mengaksesnya dengan extract year from age now dikurangi birth date itu harus lebih dari 60 tahun. Kita langsung run saja, lihat hasilnya. Nah, di sini hanya akan tampil 5 baris data, di mana 5 baris data ini merupakan data-data yang memenuhi salah satu dari kriteria yang diberikan atau statement yang diberikan. Soal yang selanjutnya, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, dan Tokama menggunakan in. Nah, in di sini merupakan fungsi bawaan dari MySQL di mana ini sendiri dapat kita gunakan untuk OR. Misal, lower dari city in London atau Seattle atau Tokama. Seperti itu cara kerja untuk in itu sendiri. Dapat kita lihat untuk hasil dari query-nya. Nah, di sini data-data yang tampil hanya sebanyak 7 baris data, dan data-data ini merupakan employee yang asal city-nya itu berasal dari Seattle, Tokama, dan London. Selain dari itu, mereka tidak akan ditampilkan. Selanjutnya, N. Bedanya dari OR, N ini harus memenuhi kedua kriteria atau kedua statement yang diberikan. Seperti contoh, soal yang pertama, tampilkan order yang terjadi tanggal 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Yang pertama kita select untuk keseluruhan dari order lebih dahulu, lalu kita berikan statement order date atau yang terjadi di 25 Desember 1996 itu lebih besar dari 1996 bulan 12 tanggal 25 and extract day from age ship date dikurangi order date itu harus lebih kecil dari sama dengan 20 karena dia diminta dikapalkan itu paling lambat 20 hari setelah order. Kita dapat lihat untuk hasil run dari query-nya akan menghasilkan sebanyak 627 baris data, di mana baris-baris data ini merupakan data-data yang memenuhi kedua statement, yaitu dia terjadi setelah 25 Desember 1996, ini 26 yang paling kecil, dan dia dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Hasil kurang dari ship date dikurangi order date, dia itu lebih kecil sama dengan 20. Soal yang selanjutnya, tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Nah, ini kita select untuk keseluruhan dari tabel produk terlebih dahulu. Kita berikan statement apabila discontinue-nya itu sama dengan 1 dan unit in stock-nya itu lebih besar dari 0. Jadi dia masih ada stoknya meskipun dia sudah discontinue atau dihentikan. Nah, kita lihat untuk baris data yang pertama. Di sini dia unit in stock-nya itu 39. Jadi dia masih ada dan dia sudah discontinue, sudah dihentikan. Begitu pula untuk data-data di bawahnya, dia discontinue dan unit in stock-nya itu masih ada. Lanjutnya, tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Yang pertama, kita select terlebih dahulu untuk keseluruhan dari tabel produk. Lalu, untuk mengakses produk ID yang genap, kita dapat menggunakan modulus. Apabila produk ID-nya itu di modulus 2 sisa baginya itu sama dengan 0, maka dia itu genap.
dan unit in price-nya itu harus lebih besar dari $5. Kita lihat untuk keseluruhan dari query-nya. Nah, di sini yang tampil produk ID-nya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya, itu semuanya genap. Dan untuk unit in price-nya itu sudah lebih dari 5 semua. Di sini yang paling kecil ada 7. Nih, ada 7. Baik, soal yang selanjutnya, tampilkan produk yang harganya di antara $5 sampai $10. Gunakan Bitwin. Bitwin ini dapat kita gunakan untuk mengakses antara. Kita dapat mengakses di antara 5 dan 10 menggunakan Bitwin ini. Kita langsung lihat saja untuk hasil run dari query-nya. Nah, jadi di sini unit in price yang ditampilkan itu adalah unit in price data-data yang di antara 5 dan 10. Di sini ada 10, ada 6, ada 9,5, 10, 9, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah gabungan antara AND dan OR. Kita langsung saja untuk mencontoh soalnya. Tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Di sini kita dapat menggunakan fungsi AND karena ini diminta setelah tanggal 25 Desember, jadi order date-nya itu harus lebih dari tanggal tersebut. Dan dikapalkannya itu dapat kita akses dengan ekstrak day from ship date dikurangi order date, yang dia itu harus di antara 20 dan 30. Kita lihat untuk hasil dari query-nya. Nah, di sini akan menghasilkan sebanyak 41 baris data, di mana baris-baris data ini telah memenuhi kedua statement yang diberikan, yaitu untuk order date-nya sudah melebihi 25 Desember 1996, dan untuk ship date dikurangi order date atau waktu pengkapalannya itu sudah di antara 20 dan 30 hari. Soal yang selanjutnya, tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Pertama kita select keseluruhan dari tabel order, lalu kita berikan statement apabila ship country-nya itu sama dengan Brazil atau lower dari ship country-nya itu sama dengan Italia, dan dia juga harus memenuhi salah satu dari ini, yaitu order date-nya itu between ada di antara 1996 bulan 12 tanggal 25 dan 1997 bulan 12 tanggal 25. Kita langsung lihat saja untuk hasil dari query-nya akan menghasilkan sebanyak 55 baris data. Mana baris-baris data ini sudah memenuhi salah satu dari statement OR yang kiri, dan dia juga memenuhi statement yang kanan karena dia digabungkan dengan AND. Baik, untuk soal yang terakhir, tampilkan employee dari Seattle atau New York yang usianya itu di antara 50 sampai 60 tahun. Jadi sama seperti kita mengerjakan soal-soal sebelumnya, kita select terlebih dahulu untuk keseluruhan dari data employee, lalu kita beri statement. Apabila city-nya itu dari Seattle atau city-nya itu dari New York, dia akan memenuhi persyaratannya, dan untuk mengakses usianya, kita dapat ekstrak year from age, now dikurangi birth date, itu harus di antara 50 dan 60 tahun. Kita lihat di sini untuk hasil run dari query-nya. Nah, mengapa ini tidak menghasilkan apa-apa? Karena memang data-data yang ada di tabel employee itu tidak ada yang memenuhi kriteria ini. Mungkin dia benar berasal dari Seattle dan New York, namun usianya itu tidak di antara 50 dan 60. Dan mungkin dia sudah usianya di antara 50-60, namun dia tidak berasal dari New York ataupun Seattle. Dapat kita lihat di sini, ini untuk keseluruhan dari tabel employee, di mana di sini memang ada 57 untuk Janet, dia usianya 57, namun dia berasal dari Kirkland, tidak berasal dari Seattle ataupun New York. Dan di sini juga ada Michael, dia itu berasal dari London, bukan dari New York ataupun Seattle. Dan juga ada yang Seattle, namun usianya tidak di antara 50 dan 60, dan lain sebagainya. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai modul WHERE ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.